Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa Padu. Saya dari kelas E dengan nomor NIM 151423094. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ihusain MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Karwati dan Priyansa menyatakan bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan dalam manajemen kelas dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah untuk mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman dalam manajemen kelas merupakan salah satu pendekatan untuk mengontrol perilaku peserta didik di dalam kelas. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, larangan saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang sengaja ditunjukkan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan yang ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep dalam manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam kelas. Yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya suatu kelompok belajar yang berada di dalam kelas. Yang kedelapan yaitu pendekatan elektis atau pluralisti. Pendekatan elektis atau pluralisti dalam manajemen kelas menekankan pada potensi kreativitas dan inisiatif dari wali kelas atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas
dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu yang ke-9, pendekatan teknologi dan informasi. Nah, pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan saja, bahwa setiap pembelajaran modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial di dalam kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Menurut Saiful Bahri Zamarah 21, dasar dari Group Process Approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi, yaitu yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikut sertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, yaitu tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok atau grup studi. Hal tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar, tim teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya, ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik, serta hubungan antara peserta didik. Di sini, guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Baik, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.